Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Assessment dalam Psikologi Klinis. Sebelum memaparkan materi, saya ingin menyebutkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Putri atau saya sendiri, Najwa Magfirani, Aulianova, Raudatul Jannah, Muhammad Alvin Riyadi, dan Muhammad Najib. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari simak materi dari kami. Definisi asesmen. Definisi asesmen adalah proses penting yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis tentang individu guna memahami, mendiagnosis, dan merencanakan pengobatan untuk masalah kesehatan mental, jiwa, atau emosi mereka. Adapun tahapan asesmen sendiri memiliki 4 tahapan pada prosesnya, yaitu yang pertama, planning data collection procedures. Yang kedua, collecting assessment data. Yang ketiga, processing assessment data. Yang keempat, communicating assessment data. Selanjutnya ada collecting assessment data. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah sebuah kegiatan yang berupa pengamatan dari suatu objek. Setelah itu akan disimpulkan kembali dari objek yang telah diamati. Yang kedua wawancara. Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data melalui percakapan, di mana kegiatan ini biasanya dilakukan 2 orang atau lebih. Yang ketiga ada analisis dokumen. Analisa dokumen adalah kegiatan menganalisa suatu dokumen. Dokumen yang dianalisa dapat berupa ijazah sekolah, catatan medis, akta kelahiran, serta beberapa dokumen lainnya. Terus yang terakhir ada tes psikologi. Tes psikologi merupakan kegiatan yang dapat membantu seseorang untuk mendapatkan keterangan diri dari objek. Tujuan tes psikologi dilakukan guna mengetahui sejauh apa kemampuan dalam diri objek. Selanjutnya ada metode asesmen klinis. Metode asesmen klinis 1. Wawancara. Wawancara dapat digunakan sebagai penentu beberapa diagnosa terhadap berbagai masalah yang dialami oleh klien. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam metode asesmen klinis yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data tentang permasalahan klinis. Yang ketiga, ada tes psikologi. Tes psikologi ini dapat memberikan sampel dari perilaku individu sama seperti interview, tetapi dalam tes psikologi, stimulus yang direspon klien ini lebih terstandarisasi dibandingkan melalui interview. Yang terakhir ada live record. Live record adalah metode asesmen klinis yang dapat menjadi sarana bagi klinisi untuk memahami klien dengan baik. Materi selanjutnya yaitu metode asesmen klinis wawancara. Yang pertama, assessment oriented interview. Adapun wawancara ini dilakukan ketika pertemuan pertama kali dengan klien, dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas masalah apa yang dihadapi oleh klien. Yang kedua, therapeutic interview. Untuk memfasilitasi klien terhadap masalah yang dialami, wawancara ini dilakukan untuk memberi pengaruh terhadap klien agar bisa berubah, baik secara perilaku maupun perasaannya. Berikut ini ada laporan pemeriksaan dan penyampaian hasil. Penyampaian hasil asesmen merupakan proses penting yang berada pada akhir asesmen. Penyampaian hasil penilai dalam psikologi ini dilakukan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada pihak klien. Terdapat 2 macam jenis mewakili hasil asesmen laporan, yaitu laporan akademik dan laporan hasil pemeriksaan. Laporan akademik. Untuk laporan akademik, dari namanya saja sudah terlihat bahwa fokus untuk digunakan pada tujuan akademik, seperti diskusi khusus, penelitian yang lain-lain dalam setting akademik. Lanjut, ada laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan psikologis yang dikirim kepada yang meminta hasil itu baik melalui surat maupun secara lisan. Laporan tertulis seringkali dibutuhkan, contohnya antara lain berupa catatan-catatan pendek atau analisis panjang yang menyebutkan grafik pasien, surat untuk pengacara atau hakim, atau ikhtisar, rencana penanganan untuk didiskusikan dengan seorang klien atau dengan keluarganya. Hambatan dalam proses asesmen. Jadi, dalam proses asesmen ini terdapat beberapa hambatan. Yang pertama ada hambatan klien. Hambatan klien menjadi salah satu kendala terbesar dalam proses penilaian di dalam psikologi klinis. Hal ini dapat terjadi karena biasanya klien kurang memiliki motivasi untuk berpartisipasi karena adanya rasa malu, takut, ataupun ragu untuk mengungkapkan informasi pribadinya kepada psikolog klinis. Yang kedua ada hambatan dari psikologi klinis. Hambatan yang diterapkan oleh psikolog klinis juga dapat menghambat efektivitas penilaian.
Hal ini biasanya terjadi karena psikolog klinis seringkali tidak mempunyai cukup waktu dan sumber daya untuk melakukan penilaian yang efektif. Yang ketiga, ada hambatan dari sistem kesehatan mental. Sistem kesehatan mental yang tidak memadai juga bisa menghambat efektivitas penilaian psikologi klinis. Misalnya saja seperti kesehatan mental tanpa akses terhadap layanan penilaian yang berkualitas, sehingga dapat mengakibatkan klien tidak menerima penilaian yang mereka perlukan. Hambatan dari sistem kesehatan mental terhadap penilaian psikologi klinis yang relevan dengan sistem kesehatan mental dapat mencakup 3 hal. Yang pertama, ada ketersediaan layanan asesmen, kelayakan layanan asesmen, serta penilaian kualitas asesmen. Adapun beberapa hambatan yang umumnya dihadapi dalam sistem kesehatan mental, yang pertama ada termasuk pada stigma sosial yang terkait dengan masalah kesehatan mental yang seringkali menjadi hambatan utama. Orang seringkali malu atau takut untuk mencari bantuan mental karena takut dijatuhkan atau dijauhi oleh masyarakat, yang dimana masyarakat tuh beranggapan kalau orang yang sakit mental ialah sama dengan orang dalam gangguan jiwa atau orang gila. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Nah, banyaknya sistem kesehatan mental menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk jumlah terbatas tenaga profesional, fasilitas, dan anggaran yang diperuntukkan untuk layanan kesehatan mental. Tapi dari beberapa tempat kesehatan atau di beberapa wilayah di Indonesia ada menyediakan untuk layanan BPJS di beberapa wilayah, terutama pedesaan atau wilayah terpencil. Nah, kadang itu juga ada kurangnya akses ke layanan kesehatan mental. Orang-orang mungkin harus bepergian jauh untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Menyangkut biaya perawatan, kesehatan mental seringkali memerlukan perawatan jangka panjang. Dan biaya perawatan ini yang bisa menjadi hambatan utama bagi mereka yang tidak memiliki asuransi atau sumber daya keuangan yang mencukupi. Nah, selanjutnya ada ketidaksetaraan sistematik. Sistem kesehatan mental ini mungkin memiliki ketidaksetaraan dalam akses dan perawatan yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti minoritas etnis, LGBTQ+, atau kelompok rentan lainnya. Adapun juga tentang kurangnya kesadaran dan pendidikan. Ini banyak sekali orang yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang masalah kesehatan mental atau cara mencari bantuan yang bisa menyulitkan pencarian perawatan. Ada juga ketidakcukupan layanan anak dan remaja. Banyak dari kita termasuk di Indonesia kurang memiliki layanan kesehatan mental yang memadai khusus untuk anak dan remaja, yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan mental diidentifikasi atau diatasi terlambat. Nah, perbaikan sistem kesehatan mental ini seringkali melibatkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma, meningkatkan akses, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia. Nah, untuk contoh asesmen sendiri ialah yang umum digunakan ada 12. Yang pertama ada ujian sekolah, wawancara kerja, evaluasi kinerja karyawan, tes keterampilan, penilaian psikologi, asesmen kesehatan, asesmen proyek atau karya seni, penilaian pengembangan anak, evaluasi produk atau layanan, serta asesmen lingkungan. Nah, asesmen ini ialah proses pengumpulan analisis dan penilaian informasi untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau kinerja individu atau juga kelompok dalam berbagai konteks. Baiklah, karena sesi pemaparan materi dari kami sudah selesai, serta terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Dan apabila ada materi yang kurang dipahami, teman-teman bisa bertanya, kemudian lampirkan pertanyaannya. Terima kasih.